Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ilmu sosial paling sedikit kita mengenal ada 3 jenis kemiskinan. Ada 3 jenis kesenjangan di dalam kehidupan masyarakat. Pertama-tama kita mengenal ada yang disebut kemiskinan oleh karena mental, oleh karena kultur, di mana ia hidup di tengah-tengah kultur yang malas, oleh karena ia memiliki mentalitas yang penuh dengan kemalasan, maka lalu kita menemukan ada seseorang, ada sekelompok orang yang hidup dalam kemiskinan. Tetapi selain ada kemiskinan oleh karena mental, kita menemukan dalam kehidupan sehari-hari ada kemiskinan yang bersifat spasial. Semakin seseorang tinggal jauh dari pusat kekuasaan, semakin hidupnya menderita. Tidak ada keadilan, tidak ada kepastian hukum, mempunyai kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap barang-barang yang diperlukan oleh mereka. Oleh karena itu semakin jauh dari pusat kekuasaan, mereka berada dalam kesulitan. Jadi jangan heran kalau misalkan harga BBM di Jakarta ya 15.000, 12.000, oh semakin jauh ya. Di NTT, di Papua mungkin harganya bisa lebih mahal lagi. Harga semen, harga beras semakin jauh, semakin mahal. Dan mereka berada dalam tingkat kesulitan yang tinggi. Dan oleh karena itu mereka punya cara hidup yang berbeda dari cara hidup orang-orang yang dekat dengan pusat kekuasaan. Lalu yang ketiga ada kemiskinan, kesenjangan yang disebut dengan kesenjangan struktural. Dalam kemiskinan struktural orang betapapun bekerja keras, betapapun giat, bekerja dari pagi, siang hingga malam, betapapun ia belajar sekolah demikian tinggi, ia tetap miskin. Sebab ada struktur yang tidak adil, ada sistem yang hanya berpihak pada kelompok-kelompok tertentu, sistem atau struktur yang berpihak kepada orang-orang yang sudah mapan dan kaya raya, sehingga yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin betapapun mereka berjuang sedemikian rupa, kerja siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, ia tetap miskin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah 3 kenyataan yang bisa kita dapati di dalam kehidupan masyarakat. Ada yang miskin oleh karena mentalitasnya sebagai orang miskin, orang yang malas. Ada orang yang miskin oleh karena ia berada jauh dari pusat kekuasaan, tidak ada kepastian hukum, keadilan tidak ditegakkan. Hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang akan punya akses pada sumber-sumber kehidupan. Dan ada kemiskinan struktural. Kalau kita membaca kitab Amos, maka yang kita dapati dalam kitab Amos adalah kemiskinan struktural. Sebab ada orang-orang yang malas, ada orang-orang yang kerjanya mabuk, ada orang-orang yang kerjanya hanya ongkang-ongkang, pesta-pesta, tapi tidak miskin, makin kaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Amos adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan berita firman Tuhan kepada sebuah masyarakat yang jauh dari tempat tinggalnya. Amos berasal dari Tekoa. Tekoa itu Israel Selatan. Tetapi Allah panggil ia untuk menubuatkan firman Tuhan di Israel Utara. Sehingga ketika Amos menyampaikan berita firman Tuhan kepada kerajaan utara, Amos diusir.
Yang menarik yang mengusir Amos itu bukan raja. Yang menarik yang mengusir Amos itu bukan penggawa-penggawa, pengawal-pengawal kerajaan yang seharusnya mereka merasa terganggu. Alkitab menyatakan kepada kita yang mengusir Amos adalah seorang imam yang bernama Amazia. Seorang imam yang mengusir Amos, yang menyangka Amos mau cari makan di utara. Sehingga ia mengusirnya, kalau mau cari makan jangan di sini. Kamu berasal dari Tekoa, balik ke kampungmu, bernubuatlah di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kemiskinan struktural di Israel Utara. Ada sistem yang berpihak hanya pada orang-orang kaya. Dan yang menarik, imam-imam juga berpihak pada orang kaya. Nabi-nabi juga berpihak kepada orang kaya. Sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin betapapun ia bekerja siang dan malam, yang miskin betapapun ia bekerja mati-matian, ia tetap miskin. Ketika ada struktur yang tidak adil, ketika ada sistem yang tidak adil, maka keadilan hukum tidak bisa ditegakkan. Sehingga banyak orang kaya menyiasati timbangan, banyak orang kaya menyiasati hukum, banyak orang kaya lalu kemudian menyuap, sehingga tidak ada keadilan di negeri itu. Dan kita bisa bayangkan, kalau seseorang tidak punya uang untuk membayar hakim, kalau seseorang tidak bisa membayar orang-orang yang memutuskan keadilan, maka ketika ia berperkara dengan orang kaya, ia akan selalu kalah. Dan imam tahu, imam diam saja. Nabi-nabi tahu, dan nabi-nabi diam saja. Nah, oleh karena itu Amos adalah satu-satunya nabi dalam Alkitab yang tidak mau disebut nabi. Dia lebih bangga disebut sebagai peternak buah ara, peternak domba dan pemungut buah ara di hutan. Yang direnggut oleh Tuhan dari pekerjaannya untuk menyuarakan suara Tuhan. Aku bukan dari kelompok nabi. Aku juga bukan keturunan nabi. Ia tidak bangga disebut nabi. Sebab begitu banyak nabi-nabi tidak lagi menyuarakan suara Tuhan. Ada banyak nabi-nabi yang seharusnya menyuarakan suara Tuhan, lalu mereka menyuarakan suara raja, suara penguasa, suara orang-orang kaya yang melanggengkan struktur, melanggengkan sistem ekonomi yang menindas, yang mengamankan kekuasaannya sedemikian rupa. Dan oleh karena itu Amos adalah seorang nabi yang enggan disebut nabi. Aku bukan nabi, aku bukan kelompok dari nabi-nabi, dan aku juga bukan keturunan nabi. Aku adalah peternak domba dan pemungut buah ara di hutan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Amos bernubuat di utara, kerajaan Israel Utara memang mengalami kemakmuran. Tetapi kemakmuran yang semu, sebab hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan. Dinikmati oleh sekelompok orang yang punya kekayaan dan kekuasaan. Sementara orang-orang miskin oleh karena tidak bisa membayar hutang, mereka menjadi budak. Mereka diperas, mereka ditindas, mereka dieksploitasi. Dan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini memberitakan berita penghukuman bagi Israel Utara yang melanggengkan ketidakadilan, yang tidak lagi berempati dan punya rasa kepada mereka yang tertindas, disingkirkan, hidup menjadi budak. Lalu kemudian anak-anaknya menjadi budak dan satu keturunan menjadi budak, dieksploitasi hanya untuk kesenangan orang-orang kaya. Dan oleh karena itu Allah tidak segan berkata melalui Nabi Amos, aku tidak suka ibadahmu, aku tidak suka gambus dan kecapimu, aku tidak suka lembu-lembu tambunmu. Sebab bagi Allah tidak ada artinya. Allah tidak perlu makan. Allah tidak perlu kekayaan kita.
Allah tidak perlu tari-tarian kita. Allah tidak perlu puji-pujian kita. Apalagi ketika kita datang kepada Allah membawa lembu-lembu tambun yang kita persembahkan dan uangnya kita dapat dari hasil menindas sebab meras, berlaku curang, merampas apa yang menjadi hak orang lain. Lalu kemudian di hadapan Tuhan kita berlaku sebagai orang yang saleh, orang yang maha pemberi, orang yang begitu murah hati. Dan melalui Amos Allah mengatakan, aku tidak suka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial yang kita temukan di dalam kitab Nabi Amos bukan karena masyarakat itu malas, bukan karena mereka punya mentalitas yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan juga oleh karena mereka tinggal domisilinya jauh dari pusat kekuasaan. Mereka ada di Samaria, mereka ada dekat pusat kekuasaan, tetapi mereka bekerja sebagai budak, mereka bekerja sebagai orang-orang yang diperas, ditindas. Dan Allah begitu marah. Dan kemarahan Allah begitu dinyatakan di dalam pembacaan Alkitab kita. Sungguh celaka orang yang merasa aman di Sion, orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, karena engkau kaya. Kalau dikatakan di Gunung Samaria, ada tempat ibadah di Gunung Samaria, itu berarti ada imam-imam di sana. Selain ada orang-orang kaya, selain juga ada istana raja di sana. Dan Tuhan mengatakan sungguh celaka orang-orang yang merasa aman, yang merasa tentram, dan tidak peduli dengan rakyat kebanyakan yang menderita oleh karena engkau mengamankan struktur yang berpihak kepada mereka. Orang-orang yang terkemuka dari bangsa yang utama. Sebab firman Tuhan mengatakan, yang berbaring di tempat tidur dari gading, yang berleha-leha di ranjang, yang makan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari antara kawanan lembu yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi diiringi alunan gambu seperti Daud, yang minum anggur dari bokor, yang beroleskan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka atas hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang merekalah yang pertama-tama akan diangkut sebagai orang buangan. Dan ketika Israel Utara tidak bertobat, sejarah membuktikan bagaimana Allah tidak menyayangkan umatnya dijarah oleh Asyur. Mereka diangkut. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mereka yang terdahulu diangkut, orang-orang kaya, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang berkedudukan, orang-orang yang berpesta pora, orang-orang yang berleha-leha, diangkut oleh Tuhan. Dan ini terbukti melalui penghancuran Asyur terhadap Israel Utara pada tahun 722 sebelum Masehi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menyayangkan bahwa ia adalah umat yang dikasihi Tuhan. Allah tidak menyayangkan bahwa itu adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kalau umat yang dipilih Tuhan, ia tidak hidup secara terpilih. Apabila umat yang dipilih Tuhan itu tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan, Allah tidak menyayangkan, Allah membiarkan Israel diobrak-abrik. Dan orang-orang penting, keluarga imam, keluarga nabi, keluarga penatua, keluarga raja diangkut. Pedagang-pedagang besar diangkut. Oleh karena mereka tidak punya hati. Saudara-saudara, kalau kita belajar dari sejarah Israel, kita menemukan ada dua penghukuman yang dilakukan oleh Allah. Pertama-tama terhadap Israel Utara tahun 722 sebelum Masehi. Dan lalu kemudian penghukuman terhadap Israel Selatan pada tahun 596 sebelum Masehi. Oleh karena mereka melakukan dosa yang sama.
Mereka membangun sistem yang tidak adil, mereka berperilaku tidak adil, membiarkan orang-orang miskin jatuh dalam kemiskinan. Allah tidak menyukai kemiskinan, sebab kemiskinan itu tidak mencerminkan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan. Apalagi kalau kemiskinan itu dibuat oleh mereka yang punya kekuatan dan kekuasaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita kalau kita punya kekuatan, kalau kita punya kekuasaan, maka sebenarnya kekuasaan itulah yang harus mengangkat mereka yang miskin. Kalau kita punya kekuasaan, maka kekuasaan pengaruh yang ada pada kita, itulah yang harus merombak struktur yang tidak adil. Mengadministrasikan kesejahteraan sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang. Tetapi ketika kita menggunakan kekuasaan, kelebihan, kelimpahan yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk hanya memperkaya diri sendiri, Allah tidak suka. Saudara-saudara, sikap serakah ini selalu ada dalam kehidupan dan menggoda kita. Baik ketika kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika kita berperilaku di dalam kehidupan sebagai umat Tuhan. Sebab ada orang-orang yang merasa tidak puas dengan kekayaannya, terus meminta kekayaan lalu tidak peduli dengan apa yang mereka buat. Jadi kalau kita hanya melulu minta kekayaan kepada Tuhan tanpa kita mau peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita, tanpa peduli apa yang kita lakukan itu menimbulkan kesusahan bagi banyak orang, maka Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Bahkan Tuhan akan berbalik menyatakan penghukumannya. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Ada banyak orang-orang meminta kepada Tuhan dalam keserakahan. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang meminta kepada Tuhan dan mengatur Tuhan agar melakukan apa yang ia rencanakan, apa yang ia inginkan. Tanpa ia berefleksi apa yang ia rencanakan, apa yang ia inginkan itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Gaya hidup materialistik, gaya hidup yang tidak peka terhadap sesama, masuk dalam kehidupan rohani, masuk di dalam doa-doa kita. Dan ini yang membuat Allah berkata, aku tidak suka dengan doa-doamu. Aku tidak suka dengan ibadah rayamu. Aku tidak suka dengan persembahan-persembahanmu. Apabila kita datang menghadap Allah tanpa berefleksi apakah apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Berita firman Tuhan pada hari ini mau mengatakan kepada kita keserakahan tidak akan mendatangkan kehidupan. Baik bagi orang lain maupun bagi diri kita. Orang-orang Yunani punya legenda tentang seorang serakah bernama Erysichthon. Dia adalah seorang saudagar kayu. Satu waktu ia datang ke sebuah hutan bersama dengan para pegawainya. Dan di sana ia menemukan ada sebuah pohon yang begitu besar. Setelah diukur diameternya luar biasa besar. Dan ia mulai mengkalkulasi keuntungan yang akan didapat. Begitu luar biasa. Lalu kemudian ia memanggil tukang-tukangnya agar mereka menebangnya. Tapi penduduk sekitar berdatangan mengatakan, Tuhan, jangan tebang pohon ini. Sebab pohon ini bagi kami bukan pohon biasa. Tuhan lihat, di atas ada begitu banyak ranting. Dan kami menggantungkan doa-doa kami di ranting-ranting itu. Sebab satu waktu ada malaikat akan datang berkeliling mengambil doa-doa kami. Tetapi Erysichthon gak mau peduli. Baginya ini adalah uang. Ia punya kekuatan, kekuasaan, kekayaan. Dan ia tidak peduli dengan suara orang banyak yang menggantungkan masa depannya pada pohon. Tempat mereka menggantungkan doa-doa mereka. Ditebangnya. Dan begitu pohon itu tumbang, pohon itu hilang. Dan sejak itu Erysichthon menderita lapar yang tidak ada habisnya.
Ia cepat pulang, ia minta makan. Sampai makanan habis, ia masih lapar. Ia minta istrinya untuk membeli makanan. Ia membeli makanan sampai makanan di kampungnya itu habis. Ia masih lapar. Sampai uangnya habis, ia masih lapar. Ia menjual rumahnya, ia meminta istrinya membeli dari tempat lain. Dan ia masih lapar. Dan akhirnya ia memakan istrinya, memakan anak-anaknya. Dan ia masih lapar. Dan akhirnya Eric Sheaton memakan tubuhnya sendiri. Kalau kita googling tentang Eric Sheaton, kita akan menemukan seorang pria yang menggerogoti dirinya. Yang mau mengatakan keserakahan itu tidak ada habisnya. Keserakahan itu bukan mendatangkan kesusahan bagi banyak orang, tetapi juga akan menghancurkan kehidupan. Dan ini yang diingatkan oleh firman Tuhan. Mulai dari perjanjian lama dalam surat-surat penggembalaan dan juga dalam Injil yang kita dengar bersama-sama. Bagaimana Yesus membuat sebuah perumpamaan yang mau menyaksikan apa yang terjadi dalam kehidupan yang ia lihat. Bahwa ada orang-orang yang sangat kaya, begitu kaya sehingga pesta pora setiap hari. Lalu kemudian hidup berdampingan dengan seorang yang miskin dan sangat miskin. Tetapi orang kaya itu tidak ada rasa peduli sedikit pun. Dan dengan sarkasme Yesus menceritakan anjing jauh lebih peduli. Mau menjilat luka orang kaya. Anjing lebih peduli menjadi teman orang miskin. Menjilat borok orang miskin tadi. Dan orang kaya tidak peduli sama sekali. Bahkan tidak dikatakan menjatuhkan remah supaya dimakan orang miskin Lazarus yang dekat dengan keberadaan hidupnya. Itulah realita. Dan Yesus mengatakan, apa yang kita buat di sini mengerjakan sesuatu di masa yang akan datang. Kalau kita tidak peduli kepada sesama kita pada masa kini, maka Tuhan juga tidak akan peduli dengan kita. Kalau kita hidup dalam keserakahan, mengambil apa yang menjadi milik orang lain, merebut apa yang bukan menjadi hak kita, maka satu saat kita akan menemukan kemiskinan, penderitaan yang tidak ada ujungnya. Bahkan bukan hanya di sana, di sini pun kita sudah mengalaminya. Oleh karena itu perumpamaan itu mengatakan ketika Lazarus mati, ia dijemput oleh malaikat. Tetapi ketika orang kaya yang tidak peduli itu mati, tidak dikatakan malaikat Tuhan menjemput. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang penting dalam hidup kita kalau kita mati, bukan berapa banyak orang mengantar kita, tetapi siapa yang menjemput kita. Mungkin dengan kekayaan kita, kita bisa mempengaruhi banyak orang sehingga bisa menghantar kita. Tetapi kalau kita tidak tahu siapa yang menjemput kita, betapa malangnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk berefleksi tentang kehidupan horizontal, tentang kehidupan masyarakat. Firman Tuhan mengajak kita sekalian apabila kita diberikan talenta kemampuan untuk mengkritisi sistem struktur yang tidak adil dalam masyarakat. Kita mesti menyuarakan apa yang menjadi suara kenabian yang Tuhan percayakan kepada gereja. Apabila Tuhan anugerahkan talenta-talenta sumber daya kepada gereja Tuhan untuk memberdayakan orang-orang miskin, untuk memampukan mereka berdiri tegak dalam kehidupan, maka ketika kita melakukannya, kita sedang mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.